إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ya, dalam bahasan sebab-sebab sujud sahwi. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk sebab ketiga sujud sahwi, yaitu rukun fi'lin ma'ataruddudin fihi, yaitu melakukan rukun gerakan, rukun fi'li. Di situ ada keraguan-raguan. Ragu-ragu apa? Bahwasanya bisa jadi rukun tersebut adalah kelebihan, tambahan. Maka disunahkan sujud sahwi. Dan di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan atau kita baca matanya juga. Kita ulangi, falau syakka hal salasan aw arba'an lazimahu an yabniya al-aqal. Nah, ini di matan redaksi yang lain. Kenapa kemudian al-aqal yang paling sedikit? Jadi kalau dia ragu-ragu sholatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia putuskan 3 rakaat yang aqal. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, berapa dia telah sholat, berapa rakaat dia telah melakukan, asalasan am arba'an, 3 atau 4. Jadi dia ketika sholat itu ragu-ragu 3 atau 4, fal yatrah asyaka, buanglah syak, wal yabin atau wal yabni ala mastayqana, ya. Bangunlah di atas yang yakin, yaitu yang kecil, ya. Summa yasjudu sajdatain, kemudian sujud 2 kali sujud sahwi, qabla an yusallima, sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatuhu atau sholatahu. Kalau 5 berarti dia genapkan. Wa in kana sholat itmaman di arba'in, kalau sempurna 4, kanata targhiman di syaiton, maka itu membuat setan marah. Nah, ini dalil yang mendasari untuk memilih yang yakin. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan musonif di masail berikutnya, ibarah berikutnya. Musonif rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yalduru asyaku ba'da salami fitar kiruknin illa anniyata wa takbiratal ihrama wa toharota. Wala yalduru, tidaklah memudaratkan, tidak mengapa, ya. Asyaku, keraguan-raguan, ba'da salam, setelah salam. Jadi setelah salam, dia itu setelah salam sudah selesai sholat, dia ragu-ragu, ya. Dalam hal apa? Fitar kiruknin, dalam hal meninggalkan rukun. Maka tidak mengapa, tidak mempengaruhi, tidak perlu permasalahkan, ya, tidak perlu ditoleh, tidak usah diurusi, gitu, ya. Karena apa? Ini enggak pengaruh, la yadur. Kalau sudah salam kok ragu-ragu apakah ini sudah melakukan rukun atau tidak, maka enggak mengapa. Karena nanti apa? Kalau ini dipermasalahkan, mempengaruhi sholat, ya akan memberatkan. Setelah selesai sholat ragu-ragu, tadi sudah rukuk belum ya? Nah, ini seperti itu enggak masalah. Tadi sudah sujud atau belum ya? Itu enggak masalah ketika sudah selesai sholat. Karena zahirnya sholat itu selesai dalam keadaan telah melakukan syarat dan rukun-rukunnya, sudah sah.
Tapi ada pengecualian ya. Yaitu kalau ragu-ragunya adalah ragu-ragu niat, kemudian takbiratul ihram ya. Maka ini mempengaruhi. Kalau ragu-ragu antara kedua ini setelah salam ya. Alasannya keraguan pada asal iniqat. Niat itu niatkan di awal ya, takbiratul ihram juga. Itu iniqat itu sejak awalnya. Maka ini mempengaruhi. Maka di Busyra al-Karim disebutkan fatalzamu al-iadah. Wajib dia ulang ya salatnya. Selama dia tidak ingat ya. Selama tidak ingat bahwasanya dia telah melakukan takbiratul ihram atau niat tadi. Kalau sudah ingat ya sudah, tapi kalau selama dia nggak ingat, dia ulang kalau sampai ragu-ragu itu. Kemudian juga ragu-ragu toharoh. Dia yakin hadas, kemudian setelah salam ragu-ragu sudah bersuci belum tadi gitu. Nah, di sini illa an niyata wa takbiratul ihram wa taharata. Nah, ini kecuali ragu-ragu dalam niat takbiratul ihram dan taharah. Maka nanti kalau taharah misalnya tadi ya dia yakin hadas, tapi setelah salam dia ragu-ragu sudah bersih belum, sudah wudu atau belum, maka tidak sah. Karena alasannya syak fi asli taharah. Ya. Jadi di sini pembahasan tentang asyak ba'da salam. Asyaku ba'da as-salam. Ba'da as-salam. Ini yang pertama fi ruknin fi tarki ruknin ya. Fi tarki ruknin. Ini fi tarki syartin. Nah, fi tarki ruknin maka ini kalau dia aniyah wa takbiratul ihram. Nah, ini ghairuhuma selainnya. Selain niat dan selain takbiratul ihram. Hukumnya ini yadur. Hukumnya yaduru. Yaduru itu mempengaruhi, membahayakan, bermasalah. Kemudian dampaknya lagi kalau yadur berarti dia wajib diulang. Lazimat al-iadah, talzamuhu al-iadah. Maka talzamu al-iadah, diulang. Nah, kalau selain niat dan selain takbiratul ihram, rukun-rukun yang lain ya, maka la yadur. Kalau la yadur ya udah sholat sah, tidak perlu diulang ya. Nah, ini tasihu as-sholah. Tasihu sholatnya sah.
Nah, kalau tarki syartin ini misalnya atau di sini toharoh ya. Ya, di sini toharoh contohnya ataupun yang lainnya, karena di busra klaim wa misluha asyak fi asli ghairiha minasyurut kasutroh, itu menutup aurat. Misalnya nih toharoh, misalnya adalah toharoh ataupun tutup aurat, maka ini yadur. Nah, kalau yadur ya talzamu al-i'adah. Nah, karena yadur enggak sah dampaknya. Baik, kemudian masih berkaitan dengan ini tadi kan tentang ragu-ragu ya, melebar pembahasannya. Sekarang masih berkaitan dengan sujud sahwi. Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa yasjudu al-ma'mumu li sahwi imamihi, ya, al-mutatahhiri wa imamihi, dan imamnya. Jadi seorang makmum sujud karena sahwunnya imamnya. Sahwunnya apa? Imamnya. Ibu surah kalim sahwunnya atau amdunnya atau sengaja imamnya. Imamnya yang suci dan imamnya. Ya. Jadi disunahkan bagi makmum untuk sujud sahwi karena sahwunya imamnya atau bahkan imamnya. Ya, wa yasjudu al-ma'mum li sahwi imamihi al-mutatahhir. Saya Mustadi Al-Buqa mengatakan karena kholal di sholat imam itu merembet juga mencakup terkena pada sholatnya makmum karena imam domin, sehingga makmum disunahkan sujud sahwi walau lam yasjud al imam, meskipun imam tidak sujud, ya, meskipun imamnya tidak sujud, nanti dia sujud. Misalnya dia tahu ya bahwasanya imamnya ada sahwun atau imamnya, ya. Atau dia imamnya, dia ini makmum punya imam. Nah, imam tadi sebelumnya masbuk, ya, punya imam pula. Ya, ini imamnya. Ini kita lihat gambarannya seperti apa. Ya, gambarannya di Al-Mardiyah disebutkan ada seorang masbuk bermakmum pada imam. Ya. Ada orang masbuk, ya, bermakmum pada imam. Imamnya sahun. Kemudian si imam masbuk ini berdiri untuk menyempurnakan sholatnya. Nah, karena dia masbuk. Ketika berdiri menyempurnakan sholatnya, datang orang ketiga, ya, untuk bermakmum pada yang tadi masbuk tadi. Ya. Maka si masbuk itu dia syariatkan untuk apa? Sujud karena imamnya tadi, karena imamnya. Dan bagi pihak orang ketiga yang makmum sekarang ini juga disyariatkan sujud karena sebab imamnya. Maka pihak ketiga ini dia sujud mengikuti imamnya yang dia sebelumnya makmum masbuk, kemudian nanti di akhir sholatnya juga dia
sujud lagi. Misalnya gini ya. Jadi misalnya ini misalnya imam, ya, ini imam. Kemudian ini yang coklat ini adalah makmumnya masbuk. Ini imam, ini makmumnya masbuk. Ya. Imamnya punya sahun. Ya. Nah, ini imamnya ini punya sahun, ya. Ada lalai dalam sholat yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi. Nah, kali ini masbuk. Ketika imamnya ini sudah selesai, sudah salam ya. Ini kan melanjutkan. Ya, melanjutkan apa? Kekurangannya kan dia masbuk. Kemudian datang orang ketiga, ya. Orang ketiga datang. Ini tadi makmum masbuk yang menggenapkan rakaatnya, misalnya kurang 2 rakaat misal. Datang orang ketiga jadi makmum. Nah, ketika ini si imam ini yang tadinya makmum masbuk ini ya, dia setelah ini di akhir sholatnya kan sujud, sebelum salam sujud sahwi. Kenapa ini sujud sahwi? Karena sahwunya imam tadi yang di sini. Nah, dia sujud sahwi. Nah, yang ini dia ngikuti sujud sahwi karena ini sujud sahwi imamnya. Setelah kemudian ini selesai salam, ini kan genapkan. Nanti di akhir rakaat, di akhir sholatnya dia sujud sahwi lagi karena sujud sahwi bersama imam ini tadi ngikuti imam ini. Imam ini diikuti makmum orang ketiga. Kenapa ini sujud sahwi? Karena imamnya dia yang di sini tadi punya sahun, dia sujud sahwi. Nah, orang ketiga ini masbuk juga sujud sahwi ngikuti imam ini. Nah, tapi dia tetap disunahkan sujud sahwi di akhir sholatnya. Ketika ini sudah salam, ini di rakaat terakhir sholatnya, di akhir sholat sebelum salam dia sujud, disunahkan. Kenapa sujud? Karena sahwunya si imam yang pertama tadi, ya. Jadi sahwunya imamnya imam. Itu gambaran gambaran sujud sahwi karena imamnya. Wa in tarakahu al-imam au ahdasa qabla tamamiha. Meskipun imamnya tidak melakukannya, meninggalkan sujud sahwi. Wa in tarakahu al-imamu au ahdasa qabla tamamiha. Yaitu dalam arti disebutkan disunahkan makmum untuk sujud. Makmum yang tadi sujud untuk di akhir sholatnya karena sahwunya imam sampai meskipun ya imamnya tidak sujud untuk sahwun dirinya, tapi nanti dia sujudnya setelah salamnya imam, ya. Atau dia sudah kadung hadas imamnya. Jadi misalnya kalau ada imam, dia sahwun, ini imam sahwun, ini makmum, imam sahwun, disunahkan sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi, tetap disunahkan makmum sujud sahwi karena imamnya ini makmum tetap disunahkan sujud sahwi karena imamnya sahwun. Nah, nanti sujud sahwi setelah imamnya salam, ya. Setelah imamnya salam, dia nggak sujud sahwi atau dia punya sahwun sebelum selesai sholat batal, ini disunahkan sujud sahwi. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan di ibarah selanjutnya dan mungkin bisa kita ulang sedikit untuk menyambung ibarah selanjutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.